Jadi memang agak berat peluang bagi Australia untuk bisa lolos. Dan di sana ada dua teman Matthew Baker yang bermain. Kalau nggak salah ada Isaiah Boston ya di sana, dan John T. Benfield. Itu kalau nggak salah dua pemain dia yang sama-sama bermain di Melbourne. Kemudian memperkuat negara masing-masing. Dan Matt yang sangat beruntung ya, karena dia berada di tim yang tepat, tim Indonesia sejak dia 2023 dia memperkuat tim U16 di Asian Cup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Matthew Baker, tembok pertahanan timnas Indonesia U17 yang saat ini banyak klub yang ingin mengontrak dia. Bahkan dalam beberapa konten kreator menceritakan bahwa Matthew Baker ini tidak akan tergantikan selama penyisihan Piala Dunia yang berlangsung di Saudi Arabia. Jadi kembali saya reaksi channel YouTube Bung Ropan ya, karena Bung Ropan ini saya senang sekali, dia berbicara apa adanya tanpa ada any something gitu ya. Sangat senang sekali saya mereaksi channel YouTube beliau ya. Dia menceritakan tentang Matthew Baker, benteng kokoh yang berdiri di garis belakang di depan penjaga gawang timnas Indonesia U17 ya. Sampai pemain Korea Selatan, Yaman itu frustasi untuk membongkar pertahanan timnas Indonesia yang digawangi yang dikepalai oleh seorang kapten Putu Panji. Di sisi dia ada Matthew Baker. Coba kita dengarkan bersama ya reaksi atau komentar dari Bung Ropan. Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Matthew Baker, anak ini berusia 15 tahun, tapi tampil luar biasa. Sangat baik dalam dua pertandingan di grup C, Piala Asia U17 yang berlangsung di Arab Saudi. Dua pertandingan yang sudah dilalui oleh timnas U17 di bawah asuhan Nova Arianto. Baker selalu bermain, tidak tergantikan ya, bermain di garis belakang ya, dengan 3 back ya, bersama dengan kapten kesebelasan Putu Panji dan Muhammad Al-Ghazani, memberikan rasa frustrasi yang luar biasa terhadap kubu Korea Selatan yang walaupun menggempur habis timnas U17 tapi tidak bisa menembus pertahanan kita yang sangat kokoh, sangat rapat, disiplin yang baik. Satu di antaranya adalah Matthew Baker. Masih muda, tapi visi bermain bolanya sangat baik. Dia cepat dalam transisi permainan dari bertahan ke menyerang, itu cepat ikut membantu. Ketika juga bertahan ya dari menyerang ke belakang, dia sangat baik. Fisik yang oke. Kita lihat dia bertempur, berjuang habis-habisan saat menghadapi Yaman. Mungkin saja dia sangat kelelahan waktu itu, tapi semangatnya yang luar biasa membuat dia tidak tergantikan. Coach Nova mengapresiasi penampilan dari seorang Matthew Baker ini, dan dia pasti akan selalu dimainkan dalam setiap pertandingan timnas U17. Kebanggaan bagi Matthew Baker. Usai pertandingan melawan Yaman dan menang dengan 4-1, dia bersorak gembira, bersuka cita karena Indonesia sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar yang akan dimainkan tanggal 3 sampai 27 November yang akan datang. Satu tiket sudah dapat bahkan sebagai juara grup. Itu kebanggaan yang luar biasa. Ada di perempat final, siapapun lawan, pasti Matthew Baker tidak pernah merasa gentar di belakang. Sulit bagi lawan-lawannya, mau entah pemain Korsel, pemain Yaman, untuk bisa berhadapan one on one dengan seorang Matthew Baker. Dia sangat baik, pengambilan posisi dia itu luar biasa. Duelnya bagus, intercept dia ya, bagaimana memotong dengan duel udara juga dia sangat baik sekali. Dan itu juga yang memberikan rasa frustrasi bagi penyerang Yaman ya, Abdullah dan kawan-kawan itu bisa menerobos, apalagi kan dia bermain di agak ke kiri, bermain dengan 3 back, dia ada di kiri. Nah kalau masuk dari sebelah kanan pertahanan kita, itu sulit untuk bisa menaklukkan Matthew Baker. Nah ini juga menjadi kebanggaan bagi klubnya. Dia kan bermain sekarang di Melbourne FC
bahkan sudah promosi ke U21 dari U18 ke U21 sekarang. Jadi ada bangga yang luar biasa dari klub Melbourne ketika melihat Matthew Baker ini membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia dan menginjakan kaki ke babak perempat final Piala Asia U17 di Arab Saudi. Padahal Melbourne City, klubnya Matthew Baker ini juga mengirimkan 2 pemain ikut berlaga memperkuat tim Socceroos muda. Ya, anak-anak Australia ini kan tetap bersama ada di grup yang lain, ya, di grup B, dan sekarang ada sedang terdampar ya, ada di posisi bawah 1 poin, sempat juga ditahan oleh Vietnam. Jadi memang agak berat peluang bagi Australia untuk bisa lolos. Dan di sana ada 2 teman Matthew Baker yang bermain. Kalau nggak salah ada Isaiah Boston ya di sana, dan John T. Benfield. Itu kalau nggak salah 2 pemain dia yang sama-sama bermain di Melbourne. Kemudian memperkuat negara masing-masing. Dan Matt yang sangat beruntung ya, karena dia berada di tim yang tepat, tim Indonesia. Sejak dia di 2023 dia memperkuat tim U16 di Asian Cup dan dia tidak tergantikan. Pernah sekali itu setelah dia memperkuat timnas 15 kita balik ke Australia, dia coba digoda oleh tim muda ya, tim U17 Australia untuk bisa namanya masuk dalam daftar, tapi kemudian dia memilih lebih mencintai Indonesia. Luar biasa bagi seorang Matthew Baker. Makanya dia memilih tim Garuda Muda kita ini, dan dia sudah tepat melakukan itu dengan baik, karena dia melewati 2 laga yang sangat memberikan dia kenangan manis, tentunya tidak terkalahkan. Tidak ada yang mengetahui kalau Indonesia akhirnya mampu mengalahkan Korsel sebelumnya ya, mengalahkan Yaman bahkan dengan telak 4 gol, kan sebelumnya kan Yaman menang melawan Afghanistan, tapi kemudian Yaman tidak berkutik menghadapi kita. Jadi pertahanan yang luar biasa ini. Dan bagi Nova ya, apakah dia akan dimainkan melawan Afghanistan kan itu tergantung pelatih ya, atau dia diistirahatkan ya, untuk fokus dalam pertandingan di perempat final, karena lawannya kan ada di grup D. Siapapun itu ya, mau bermain Tajikistan ke Oman ya akan tampil, mau Korea Utara tidak ada masalah, mau Iran, yang penting anak-anak sudah siap. Dan Matthew Baker selalu akan tampil ngotot di barisan belakang, jadi dia menjadi andalan bagi Coach Nova. Bisa juga melawan Afghanistan dia dimainkan sejak awal, tapi kemudian ada pergantian di babak kedua. Tapi kan semua Coach Nova yang akan berpikir, berhitung kira-kira pemain mana yang akan, apakah dia untuk lebih menenangkan dia diistirahatkan, ada pemain lain yang akan tampil. Semua menjadi pemikiran bagi Coach Nova. Tapi khusus untuk Matthew Baker ini, saya melihat ini pemain masa depan yang bagus untuk Indonesia. Dengan usia yang muda, ya dia punya saudara, punya kakak yang mungkin ada 17 tahun, beda 2 tahun dengan dia, tim ya, Baker. Tapi untuk Matt ini 5 tahun ke depan dia sangat bagus sekali kalau kita bisa lihat. Dan dari 15 tahun sekarang dia bisa bermain di U20. Karena kemarin juga dia sudah di U20, kemudian dia dipulangkan dan dia lebih memilih untuk bermain di U17. Saya pikir sepulangkan juga yang bagus, bahwa dia lebih difokuskan untuk bermain di U17 dengan pelatih Coach atau Nova ya, yang ada di timnas U17 kita. Nah, untuk di tim senior itu masa depannya dia luar biasa, terpampang lebar luas ke depan. Dan untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan dia sudah bisa bermain di tim senior, dan pemain seperti dia ini oke, saya pikir ya, udah terbiasa. Jadi pikir dari U17 ke U19 ke U20 masuk ke U23 sampai ke tim senior. Jadi sudah membuat tahap demi tahap yang dia akan lewati itu dengan baik sekali. Dan pasti setiap pelatih kalau akan menangani dia pasti akan kepincut, dan selalu dia akan mendapatkan tempat utama. Ya, kalau masih muda bermain sudah seperti dia, ketenangan dia, lihat kita bermain, baik lawan Korsel, baik lawan Yaman, sangat tenang, ambil bolanya, passingnya juga oke, pengambilan posisi dia yang sangat bagus, dia punya tackle yang baik, intercept yang bagus, ya, clearance bola juga sangat bagus yang dilakukan oleh seorang Matthew Baker. Jadi ya, kita beruntung punya sosok seperti pemain muda Matthew Baker. Semoga dia akan tampil baik untuk di babak selanjutnya, ya, termasuk di perempat final dan kemudian ke Piala Dunia U17 di Qatar bulan November yang akan datang. Dan saya Bung Ropan. Ciao.